Nah kan kebetulan banget nggak? Kebetulan banget kan kayak gitu. Jadi ya udah gitu kan, karena gua waktu awal-awalnya itu nggak klik dengan bisnisnya, jadi awal-awal itu memang gue belum begitu ngerti produk ya. Jadi gue Oh. telepon leader gue gitu kan. Jadi leader gue yang jelasin itu juga via telepon di loudspeaker gitu kan. Gue juga ikutan denger. Jadinya gue juga ngerti produknya apa yang gue jual karena dia jelasin ke nasabah, gue juga denger gitu kan. Nah, dari situ udah gue pikir oke lah, kayaknya nggak susah-susah amat nih jualan asuransi gitu kan. Mulai gue pelajari jadinya, pelajari produknya, pelajari handling objection-nya kayak gitu. Itu aja sih, dari situ aja. Leadernya siapa sih leadernya? Leadernya Rudiamto, ada nggak di sini ya? Suruh ikutan Rudiamto. join dong. Ntar. Oh, gimana leader yang nongol ini? Gua WA dia langsung. Ah, Oke. ah. Ini kebalikan nih, Cek. Orang kebanyakan jadi agent baru, susah closing. Ini baru jadi agent, ngomong aja produk nggak ngerti, apa ngerti, closing terus ya. Itu gimana itu Mungkin itu ceritanya bisa kayak gitu? rezekinya gue sama rezeki leader gue kayaknya tuh. Gitu Ya ya. ini sih, cuman sambil berjalannya dengan waktu gitu kan, gue mulai ngeklik. Waktu gue nggak ngeklik, gue prospekin orang gampang banget. Sebentar closing, sebentar closing. Begitu gue ngeklik, nah itu cobaannya. Mulai banyak yang nolak-nolak. Mulai banyak yang apa sih? Maksudnya begitu dengar prudensial gitu, apalagi gue di kota kecil nih. Kebetulan di kota kecil ini kan yang beli prudensial udah beberapa lah, lumayan banyak lah prudensial itu. Cuman agennya itu nggak ada di sini. Kebanyakan agennya itu dari kota-kota besar nih, dari Jambi, dari Padang, atau dari Pekanbaru kayak gitu kan. Nah mereka itu datang ke sini jualan closing, tapi nasabahnya nggak diurus gitu loh. Nasabahnya nggak diurus. Jadi setiap kali misalkan gue nawarin, aku dari prudensial loh gitu kan. Mereka semua bilang prudensial aku nggak mau. Aku udah pernah beli, agennya cuma jualan doang. Nah gitu. Itu sebenarnya tantangan juga sih waktu awalnya. Nah pernah juga sekali kita aku prospek sama agen aku di sini, Ferdinand Yanti nih ikut juga di sini nge-zoom. Kita diomelin sama satu keluarga loh. Dimarahin, bukan dimarahin sih, dia kesel karena dia punya prudensial dan si agennya itu di Pekanbaru nggak ngurusin dia, waktunya mau ngeklaim nggak sesuai dengan yang diomongin sama agen. Jadi yang marah itu mamanya, papanya, anaknya, menantunya. Nah, gue waktu itu agen masih baru loh, bengong aja gue diomelin orang. Nah, setelah itu jadi tantangan nih buat gue nih, gitu kan. Jadi tantangan kayaknya kalau ketemu kayak gini nih kita harus handlingnya seperti apa, gitu kan. Dari situ gue mulai nyari-nyari nih, mulai nyari di YouTube, gitu kan, mulai nyari-nyari training berbayar, kayak gitu kan, mulai belajar, gitu kan, handling objection, kayak gitu. Sampai trainingnya si Pruden itu waktu pas awal-awal tuh gue ikut semua tuh. Terus sales builder gue angkatan pertama, terus pro AAD. Nah, sekarang juga gue mulai ikut yang ini, yang Propers itu kan wajib ya. Sekarang wajib ya Propers untuk naik ke AD. Dari situ sih gue belajarnya. Ditambah lagi leader dan founder gue juga support banget sih gitu. 24 jam nih teleponnya boleh gue telepon. Pokoknya kalau gue WhatsApp atau gue telepon gitu kan responnya tuh cepet banget deh gitu loh. Udah kayak apa ya, customer service 24 jam. Pasti diangkat tuh ya? Pasti diangkat itu? Pasti diangkat. WhatsApp juga kalau misalkan WhatsApp nih gitu kan ya, WhatsApp malam gitu kan, tengah malam kadang-kadang dibales gitu kan, atau kalau misalkan udah tidur ya besok pagi-pagi jam 6 setengah 7 udah ada reply-nya gitu. Oh. Gitu. Dan yang lebih hebat lagi leader gua kalau gua suruh ke sini langsung datang. Wih, sakti ya. Iya, karena gua masuk di grup ini makanya gue bisa seperti ini. Kalau gue masuk di grup yang leader dan foundernya nggak support gue, mungkin gue nggak akan jadi seperti ini. Gitu loh. Sebenarnya tim juga. Gue mau nanya, ini ngejalanin tuh dari kota mana? Dari Muara Bungo. Coba lihat di peta, ada nggak kota Muara Bungo? Gue nggak yakin ada tuh di peta Muara Bungo. Ini mungkin sedikit info buat teman-teman, kan banyak dari ini kan ET7 dari Sabang sampai Merauke. Mungkin nggak semua tahu tuh Muara Bungo. Nah, Muara Bungo tuh di mana itu? Ceritain sedikit tuh. Nah tuh ada tuh di Wijaksono ya. Muara Bungo Jambi ya bener. Provinsi Jambi tapi kabupatennya lagi. Jadi kalau dari Jambi ke Bungo itu sekitar, ya kalau misalkan dia jalanannya bagus, lancar, 5-6 jam nyampe. Cuma sekarang jalanannya rusak. Sekitar 7-8 jam. Masih 5-6 jam? Iya, 5-6 jam nyampe kalau nggak macet, jalanannya bagus. Kalau sekarang ini jalanannya rusak ya.
Gitu. Macet juga sih. Banyak truk, banyak itu kalau itu kan truk-truk gede pada ngantri. Itu Muara Bungo. Ya. Tahun Sorry, lalu putus-putus. closing berapa nasabah, Cek, di Pulau Bungo? Berapa nasabah ya? Tahun lalu cuman sekitar 10-an deh. 10-11 deh. Oh, 10-11. Tahun ini udah berapa closing berapa nasabah, Cek? Tahun ini belasan. Aku nggak begitu ingat juga berapa nasabah, tapi belasan, belum sampai 20, sekitar 16 atau 17. Hebat ya teman-teman ya. Kerjain Pru dari sebuah kota yang hampir nggak muncul di peta ya, tapi bisa Sekarang naik AAD ya. Tahun ini saya dengar-dengar katanya udah confirm AD ya, Cek. confirm ada ya. Luar biasa teman-teman. Seorang AAD ngejalanin Pru di sebuah kota yang nggak muncul di peta katanya kan, tapi bisa udah confirm AD di bulan Juli ini ya, dahsyat ya. Itu yang dahsyat siapa tuh? Berarti itu Leader dan leadernya dahsyat foundernya. juga dong. Iya Leader dong. dan Saya bisa founder. jadi kayak gini kan karena Udahlah. dukungan leader sama Ini juga founder nih. Ini dahsyat foundernya ada di sini nih. Ini yang sering aku teleponin, yang sering aku WhatsApp, Andi Irawan. Ceritain Ya, dong gimana semangat lu disiksa sama tahun gua. ini ya. Semangat 2M tahun ini ya. Nah, tuh. Targetnya 2M tahun ini di kota kecil. Sadis kan leader gua, founder gua, kalau ngasih target. Ini gue mau nanya, Cek. Ini apa selama lu ngejalanin Pru mungkin kendala apa menurut lu paling berat? Diri sendiri sih sebenarnya. Diri Apa? sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri. Apa Kendalanya itu? di diri sendiri, Kenapa? iya. Jadi kalau kita mau prospek udah ketakutan sendiri gitu kan, ketakutan ditolak atau kita prospek tuh nggak pede gitu kan, jadinya kita males gitu kan, males keluar, males ketemu orang gitu kan. Kalau sekarang sih dengan berlalunya waktu, sudah 2 tahun ini aku ngejalanin Prudent, aku sudah sampai di tahap yang bodo amat. Yang penting gua cerita, lu mau ambil nggak ambil terserah lu. Keluar dari situ selesai, cari lagi yang lain. Gitu. Lebih ke situ sih, diri sendiri, melawan diri sendiri. Tadi lu belum cerita, Cek, background lu, Cek. Background lu apa, Cek, sebenarnya? Buat teman-teman di sini pada tahu. Gue serabutan kerjanya. Gue denger Crazy Rich ya? Punya Enggak. ada 2 kapal katanya gitu di Muara Bungo. Bukan? Oh, enggak sampai Crazy Rich lah. Orang biasa lebih dikit cuman. Lebihnya dikit banget. Gue kerja di 2 tempat. Audit internal di dealer Honda, sepeda motor Honda. Terus di perusahaan air minum dalam kemasan, tapi yang lokal punya. Jadi kayak Aqua gitu kan, air minum dalam kemasan, tapi ini lokal punya. Dia jadi cuma sekitaran Provinsi Jambi aja. Gitu. Ada yang dari Jambi di sini. Kayaknya produknya juga nggak sampai ke Jambi, cuma sampai perbatasan Jambi aja. Gue kerja di 2 tempat itu, terus gue punya pabrik botol kecil-kecilan, itu punya sendiri. Terus gue punya kafe keroyokan sama saudara-saudara yang lain, ya sama Pru. Ibu rumah tangga ya juga. Masuk ke Pru awalnya cuma karena disuruh komisi ambil aja gitu katanya. Enggak juga sih, sebenarnya waktu sebelum ditawarin jadi agent Pru ini, gue memang lagi nyari-nyari tambahan. Maksudnya gini, gue pengen punya kerjaan yang bisa dikerjain di mana aja gitu loh. Kemanapun gue pergi, gue bisa ngerjain kerjaan ini. Kemanapun gue jalan gitu kan, gue bisa menghasilkan uang. Itu aja sih sebenarnya. Ada penghasilan. Selama ini kan kalau misalkan gue liburan sama sama anak-anak ke Jakarta gitu kan, itu kan di situ gue ngabisin duit tuh sebenarnya. Main, makan, belanja kan kayak gitu, itu ngabisin duit. Gue kepengen juga gitu suatu saat gue ke Jakarta, selain gue ngabisin duit di situ, gue juga ada duit di situ gitu loh. Jadi selama gue main, gue juga ada pemasukan. Maunya gue seperti itu. Nah, waktu itu memang lagi banyak pilihan waktu itu kan. Pilihan gue waktu itu gue lebih ke trading sebenarnya. Jadi waktu itu bersamaan dengan gue jadi agent ini, gue lagi belajar trading saham, trading kripto. Dan
prudensial ini juga gitu kan. Nah setelah gue jalan gitu kan, gue tinggalin trading kriptonya karena kalau menurut gue kripto tuh terlalu beresiko ya. Resikonya tuh gue nggak cocok dengan gue lah kayak gitu kan. Jadi tinggal pilihannya trading saham dengan prudensial ini gitu. Nah waktu pas di awal-awal ini gue kan closingnya gampang nih, gak susah-susah banget gitu kan. Jadi begitu gue ngobrol sama orang, oke, langsung closing. Begitu ngobrol sama orang, oke, langsung closing. Dan itu kebanyakan juga preminya tahunan. Jadi komisinya lumayan tuh, langsung brek 1 tahun kan. Jadi nggak dicicil tiap bulan tuh, kayak gitu kan. Setelah gue lihat, oke juga nih gitu kan. Bisnis apa yang bisa kayak gini gitu kan. Tapi ya itu juga gue sambilan ini. Jadi waktu pas awal-awal itu gue Zoom hampir tiap hari. Gue bagi Zoom-nya. Dalam seminggu itu gue bagi Zoom-nya. 1 hari gue Zoom tentang trading, 1 hari gue Zoom prudent gitu. Jadi dalam 1 minggu itu 7 hari full Zoom terus setelah jam 7. Jam 7 sampai jam 9 itu jam gue Zoom. Nah tinggal tergantung nih kalau ada Zoom yang dari prudent, ya gue ikut prudent. Tapi kalau misalkan pas hari itu nggak ada Zoom dari prudent, gue belajar sendiri dari YouTube cara trading kayak gitu kan. Nah setelah itu sambil dijalanin itu dua-duanya jalan nih, dua-duanya jalan, tradingnya ya jalan, prudensialnya juga jalan. Nah sekarang jadinya karena untuk sehari-hari setiap bulan itu sudah cukup dari penghasilan gue yang selama ini gue kerjain gitu kan. Jadi yang hasil dari prudent ini mendukung si trading nih gitu loh. Jadi dari komisi yang prudent ini gue timpain ke situ, beli saham apa kayak yang lagi murah gitu kan ke situ. Jadi saling saling apa maksudnya, jadi saling support nih ceritanya. Jadi di sini gue nyari duit, di sini gue ngembangin duit gitu kan. Kayak gitu. Jadi sambil ini sebenarnya motivasi awalnya gue itu hanya satu, gue kepengen punya dana pensiun. Lu kalau kerja di perusahaan swasta, lu nggak punya dana pensiun. Apalagi kalau lu punya perusahaan sendiri, lu nggak punya dana pensiun. Selama perusahaan lu jalan, ya kan, lu dapat penghasilan dari situ. Tapi kita kan nggak tahu yang namanya usaha ya. Sekarang mungkin lagi bagus, 10 tahun lagi kemudian kan kita belum tahu. Nah, itu yang gue cari sebenarnya. Berarti ini komisi dari itu utuh C ya, malah dicemplungin ke trading ya. Wah luar biasa ya. Nggak utuh juga sih, gue pakai juga untuk operasional prudent. Buat bertahan hidup C orang-orang ini C. Tapi buat CC malah dibuat investasi. Aduh kacau ya. Itu foundernya kan ngajarinnya begitu. Coba tanya Harrison. Ya nggak? Nggak ikut campur, Ceh. C, dari omongan tadi yang gue tangkap gini, Cece ini rajin banget ikut training, ikut sistem. Berarti menurut Cece ini sistem ini penting nggak di Pro ini? Penting dong. Kalau kita memang mau dapat prestasi cepat gitu kan, kita mesti ngikutin sistem. Kita mau dapat hasil yang bagus, yang cepat, kita harus ikutin sistem. Jangan lama-lama. Teman-teman dengar ya, itu tuh sebuah sistem tuh. Di Muara Bungo dengan ikut sistem cuma bulan 6 bulan udah confirm adil teman-teman. Nah, luar biasa kan? Nah, dahsyat nih. Nah, ini saya mau tanya lagi nih. Cece waktu pertama kali ngejalanin Pro ada rasa gengsi atau apa atau gimana nggak? Oh iya dong. Waktu awal-awal jadi agent ya, gue mikirnya gini, aduh gue jadi agent asuransi, yang bener aja, ya kan kayak gitu. Gile, seumur-umur nggak pernah loh gue kayaknya kepikiran jadi agent asuransi gitu kan. Sebenarnya sebelum jadi agent asuransi pun gue sudah sadar asuransi sebenarnya. Jadi dari tahun 2005 itu gue udah mulai beli asuransi. Dari semenjak punya anak kan, gue udah beli asuransi beasiswa, asuransi jiwa suami kan, udah gitu asuransi kesehatan gue ada beli juga, tapi dengan agen yang lain dan bermacam-macam merek, bukan cuma Prudent aja, gitu kan. Nah, waktu itu memang sih gue sama agen asuransi yang datang ke gue itu juga gue terima, maksudnya gini, gue nggak sampai ngelihat dia langsung lari gitu loh. Kan banyak tuh yang kayak gitu ya, begitu lihat ih agen asuransi langsung lari gitu kan. Kalau gue nggak, maksudnya gue memang dia kalau mau datang ke rumah gue welcome gitu loh. Malah gue pinter dari dia gitu kan, maksudnya gue yang gue nggak ngerti gue tanya dia gitu kan, sampai dia jelasin sampai sebenarnya asuransi tuh kayak gini gitu kan. Secara garis besar gue udah tahu gitu kan. Cuman gue nggak diajarin cara jualan, gue cuma tahu produk apa kegunaannya kayak gitu. Nah waktu pas gue jadi agen asuransi, gue baru gimana ya, ih yang bener ya, gue masa jualan beginian ya gitu kan. Terus udah gitu gue mesti keliling-keliling ke tempat orang, terus jelasin sama orang, terus udah gitu dengerin keluh kesahnya dia gitu kan.
Dan yang gue temui di lapangan itu nggak semua calon nasabah itu ramah gitu loh. Yang kasar juga ada, yang ramah juga ada gitu kan. Yang nerima kita dengan baik gitu kan. Dia dengerin penjelasan kita biarpun pada akhirnya dibilang nanti ya Ce ya, kalau aku udah butuh aku cari Cece, ya nggak masalah gitu kan. Ada juga yang begitu dengar prudensial ya, enggak deh, udah lu nggak usah datang. Ada juga yang begitu. Jadi selama 2 tahun ini kayaknya aku udah ketemu banyak orang nih, ya kan, dengan macam-macam tipe orang. Dan kayaknya kalau menurut aku agen asuransi itu bukan suatu pekerjaan yang apa ya, rendahan gitu, bukan. Karena sebenarnya di sini kita menolong orang, kita open mindset-nya mereka gitu. Ini penting loh. Pentingnya bukan buat saya, pentingnya buat kamu, pentingnya buat keluarga kamu, pentingnya buat anak kamu, bukan untuk saya. Saya memang butuh omset. Jujur, kita jualan pasti dikejar omset ya. Kayak gitu kan. Tapi itu bukan yang utama. Gitu loh. Lu bayar asuransi ini bukan buat gua. Kalau ada klaim kan nggak ke agen asuransi. Yang terima kan anak dan istri dan orang-orang yang dia sayang gitu kan. Lebih ke situ sih. Jadi tadi yang gue tangkap juga banyak yang kayak ngerendahin juga ada gitu kayak mandang rendah. Ya, ada ya. Terus dari nasabah apa perlakuan dari nasabah yang paling nggak enak yang pernah cicipin? Ya itu, diomelin sama satu keluarga. Dan waktu Diomelin. itu gue masih agent baru. Gue nggak ngerti handling objection-nya gimana. Jadi mereka marah-marah, ya gue diem aja. Selesai mereka marah-marah, gue keluar dari rumahnya. Iya, iya. Jadi nih teman-teman yang baru ini jangan diomelin nasabah, jangan takut. Ini aja Cehani aja pengusaha lu, duit ada diomelin nasabah juga ya Ce ya. Jadi jangan baper Ce ya, intinya Ce ya. Dimarahin masalah apa? Dimarahin masalah apa? Ya gini lah. Zaman dulu kan, kalau agent zaman dulu itu kan jualan asuransi itu kan dia kan bilang ini investasi. Terus udah gitu nanti ada returnnya 10 tahun kemudian jadi berapa gitu kan nilai tunainya. Kan sebenarnya nggak seperti itu satu. Terus yang kedua, yang bikin parah tuh gini, si nasabah ini punya 2 asuransi kesehatan gitu kan. Jadi si yang agent prudensial ini bilang sama nasabahnya, ini bisa loh. Jadi dia sudah punya asuransi kesehatan di tempat lain dan dia nawarin asuransi kesehatan di prudensial gitu kan. Tapi dia dengan ngomong gini, Ci, ini bisa diklaim pakai nota kopi loh, gitu loh. Nah, waktu pas si nasabah ini masuk rumah sakit, dia kan ingetnya nih, oh Pruden bisa pakai nota kopi. Jadi dia masuk rumah sakit, dia pakai asuransi yang lain, gitu kan. Nah, di asuransi itu kan sudah di cover nih. Setelah di cover, dia copy semua kwitansi, semuanya itu kan dia reimburse ke prudensial, kan nggak bisa sebenarnya. Nah, di situ kan nggak cair sama sekali. Nah, disitulah dia marah. Jadi sebenarnya bukan prudensialnya yang jelek, bukan prudensialnya yang nggak mau bayar klaim. Ini pemahaman dari si nasabahnya itu yang salah, karena si agennya itu menjelaskannya juga nggak benar, gitu kan. Nah, kita jangan seperti itu. Kita jadi agen harus yang benar. Bisa bilang bisa, nggak bisa bilang nggak bisa. Itu marketnya pertama kali jualan ke siapa sih? Saudara-saudara, teman-teman, Saudara-saudara. tangga. Iya, yang dekat-dekat Tahun aja. pertama jadi agent berarti itu cuma 1 tahun langsung AAD ya? Oh enggak, aku jadi agent November 2020. Oh berarti cuma 1 bulan? 2020. AAD di tahun berapa? Tahun 2021. 2021. Setahun lebih. Omsetnya berapa Ce? Berapa ya? Hah? Aduh, gue nih ya kalau kerja nggak pernah ngitungin begituan, terus terang. Jadi selama ini juga kalau ya pokoknya kerja aja gitu loh. Yeah. Sampai kalau ditanya perhitungan komisi sampai sekarang pun gue nggak begitu hafal itu komisi berapa persen. Lebih pinter Acong ngitungin komisi gue daripada gue ngitung komisi gue sendiri. Gitu ya. Aduh, kacau. Pinteran foundernya dah. Iya, itu founder yang ngitungin pokoknya tiap bulan. Pernah nggak? Satu lagi, direct leader gue juga paling pintar tuh ngitungin komisi gue. Radiamto tuh udah ada tuh. Iya, pinter banget dia. Omset gue berapa dia tahu.
Dia cuma ketawa tuh, kekek katanya. Ruth, omset gua berapa, Ruth? Tahun ini, Ruth? Cek, gue mau nanya, Cek. Pernah merasa down nggak? Oh iya dong. Kita ditolak orang 2 kali, 3 kali, 3 kali, 4 kali udah ini deh rasanya udah males banget gitu kan. Udah Terus, kayaknya gua nggak mau keliling lagi deh. apa yang lo lakukan? Biasanya gua telepon leader kalau nggak telepon founder. Gitu Yang loh. menguatkan gua itu sebenarnya. Yang sering gua telepon itu Rudiamto sama Andi Irawan. Jadi kalau gua diomelin sama nasabah, gua ngomel lagi sama mereka. Terus mereka iya aja diomelin deh. Iya aja lah, yang penting omset gede gitu loh. Iya aja lah, pokoknya yang penting besok dia jualan lagi. Oh iya. Wah, disuruh omset 3M tuh, Cek, sama Rudianto. Iya, Waduh, sadis tadi kan leader Acong, gue ya. ini minta 3M. Kacau ini. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Kalau mau nanya langsung ketik aja ya, kita langsung tanya jawab aja soalnya di sini. Ini ada sempat nanya tadi, saya kelewatan nih. Apa Erison sempat nanya, training berbayar apa yang ikut, Cek? Training berbayar. Janet Ma punya training. Janet Ma. Pernah dengar nggak? Janet Ma ya. Yang Janet 1,5 Ma. juta itu ya? Ya, Nah, itu. yang itu. Sama training ini. Kan ini sih sebenarnya masih belum jalan karena gue memang gaptek kan, pada dasarnya gue gaptek, nggak ngerti teknologi. Sosmed juga kayaknya bisa juga karena masih awalnya itu Instagram sama Facebook itu asal ada aja, nggak ada niat untuk jualan gitu kan. Nah setelah itu gue kenal sama leader di Bali, Ayu Intisari, pernah dengar? Kemarin dia kayaknya ada training deh, training online. Ada yang ikut nggak, Ayu Intisari? Dia itu agent asuransi di Bali yang jualan asuransinya online. Jadi dia jualannya itu pakai iklan di Facebook, iklan di Instagram gitu kan. Nah, waktu pas awal-awal itu kan waktu pandemi ya kemarin itu kan, kita kan susah ya ketemu orang ya. Kalau mau ketemu sama orang kan mereka nolak-nolak ya, nggak mau ketemu. Apalagi kita datang ke rumahnya nggak mau juga gitu kan. Jadi gue pikir nggak ada salahnya lah. Gue coba pakai digital marketing kan. Gue mulai belajar nih. Awalnya gue training berbayar sama si Ayu Intisari ini. Dan dia ada satu grup gitu kan dengan bagian IT-nya. Yang IT ini juga agent prudensial juga. Di grup Vibe juga, cuma gue nggak tahu itu ya agensinya apa. Gitu. Dia jualannya memang sudah 100% digital gitu loh. Jadi dia dari iklan, nggak pernah ketemu orang lagi, nggak pernah prospek lagi gitu kan. Nah gue penasaran kalau orang bisa kenapa gue nggak bisa kan gitu. Jadi gue ikut juga tuh training digital itu. Training itu gue bayar 4 juta. Gue bayar 4 juta untuk digital itu. Terus udah gitu nggak apa. Dia memang trainingnya itu untuk orang IT kayaknya. Karena gue nggak ngerti bahasanya dia gitu loh, bahasa programnya dia, bahasa sistemnya dia, biarpun itu pakai Facebook, tapi dia ada kayak semacam analisanya. Jadi di analisa itu tuh ada kelihatan nih, misalkan iklan kita nih apa namanya, tepat sasaran nggak gitu. Terus udah gitu selama iklan itu sesuai dengan yang target yang kita mau nggak, kayak gitu kan, ada analisanya gitu kan. Awalnya gue ikut nih, udah ikut gue belajar itu bisa dari pagi sampai tengah malam, setelah seminggu kayak gitu, dan gue nggak ngerti-ngerti. Udah gitu gue lanjutin lagi nih sampai akhirnya sekitar setengah bulan, gue cuma begitu doang, nggak kemana-mana, nggak prospek, nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak ada yang closing juga gitu kan. Jadi setelah gue pikir-pikir, waduh kalau kayak begini mah repot ya gitu kan. Jadi gue cari yang bagian IT-nya itu, gue bilang, Pak, saya kalau kayak begini saya nggak prospek nih, nggak closing nih Pak gitu kan. Udah deh, saya terima beres aja deh, Bapak tolong bikinin website, Bapak tolong iklanin, saya bayar aja deh pokoknya gitu kan, iklannya, websitenya, semuanya saya nggak mau tahu, saya terima beres aja. Sampai bahan iklannya, sampai video untuk iklannya dia yang bikin gitu kan, aku bayar aja. Berapa itu? Total itu, kenapa? Berapa duit bayar gitu? Total semuanya tuh sekitar 10-an.
Puluhan. Ya. Efektif Karena ya? kalau menurut aku kalau memang kamu mau berbisnis, kamu harus berani keluarin modal. Nggak ada tuh yang namanya bisnis tuh bener-bener free gratis tuh nggak ada. Even kita prospekin orang pun setidaknya kita harus beliin dia minuman 1 gelas loh. 1 Betul. gelas minuman kopi atau apa gitu kan. Kamu datang ke situ pun kamu juga perlu biaya transport. Jadi nggak ada yang orang berbisnis itu dengan modal yang benar-benar nol, nggak ada. Gitu. Kalau kamu memang mau bisnis kamu berkembang, kamu harus berani keluarin modal. Kamu harus berani belajar. Kamu harus berani jatuhnya ini mengupgrade diri kamu sendiri gitu. Lebih ke situ. Dan dari iklan itu yang aku habis banyak gitu, yang closing cuma 1. Itu pun preminya nggak sampai 1 juta 1 bulan. Cuman kan dari situ kan jadi kita kenal banyak orang nih. Karena ikut training berbayar itu kan bukan per agency ya. Jadi kan itu kan seluruh Indonesia. Jadi aku punya satu grup itu isinya agent prudensial seluruh Indonesia. Yang di Bali ada, yang di Lampung, Surabaya, Sumatera, semua ada. Padang, Pekanbaru ada. Nah, di situ kita sharing lebih banyak orang. Jadi nggak cuma di grup doang gitu. Jadi kalau ada isu apa gitu kan kita tahu gitu. Ya, ya. Itu sih. Nah, ini tadi Ivandi tadi pertanyaannya udah nih, perasaan malu apa udah. Terus ini Erison juga ada nanya, Cece suka training ya Ce? Kenapa suka training? Kok ada mindset harus training ya? Apa Hidup kan itu? harus terus Nah, hidup kan intinya harus terus mungkin ini belajar nanya ya. kenapa Cece suka training gitu ya? Ya sekarang kalau kita pengen tahu ilmu yang baru, kalau lewat YouTube itu kan cuman searah ya. Kita Ya. cuma nonton apa yang disediain YouTube video atau ya video-videonya gitu kan, itu kan cuma searah. Tapi kalau kita training kan kita bisa 2 arah. Kalau kita nggak ngerti kita bisa tanya jawab sama mereka gitu. Oh, ya, ya, ya. Mungkin karena juga faktor di daerah kali ya. Itu juga Ya, mau belajar. Di sana ada kantor prudensial nggak di Muara Bungo sini? nggak ada, Nggak ada ya. nggak ada, Terus mau nanya aja, di sana rumah sakit ada kerjasama prudensial? nggak ada, Nggak ada juga. Jadi kalau nggak nasabah ada. sakit gimana berobat? Nasabah 3 hari di rumah sakit kan 3 hari di rumah sakit. Berarti reimburse gitu sistemnya. Iya, Oh, reimburse nemenin nasabah. berarti Karena di sini kan rumah sakitnya itu kan nggak rekanan. Terus udah gitu ini kan kota kecil. ya. Kebanyakan rumah sakit di sini nih bagian adminnya itu nggak begitu ngerti proses asuransinya gitu loh. Jadi kita harus dokumen itu kita harus benar-benar benar-benar ngikutin. Maksudnya gini, dokumen ini kita kasih ke si suster nih, ya kan? Susternya itu harus dikasih tahu, sus yang diisi ini harus dicap, ini harus di tanda tangan dokter gitu kan. Itu tuh harus kita bimbing intinya gitu loh. Beda Ya. dengan kalau rumah sakit sudah terbiasa terima asuransi ya, kita tinggal taruh form aja mereka udah ngerti. Berarti nasabah di sana kalau mereka sakit apa, berarti semua reimburse semua. Hebat ya. Ya, nasabah di sini reimburse semua. Hebat ya, teman-teman. Ini ya lihat ya, apa di kota kecil yang jualan nggak bisa cashless, nah kan kita promosinya cashless kan. Ini nggak bisa Ya. cashless teman-teman. Gimana coba nih? Bisa jual loh, bisa AD lagi. Wah ini luar biasa ini. Ini kayaknya bisa sampai jam 10 di sini nih. Mesti nanya ini. Jangan, nanti pada ngantuk, pada ketiduran. Gila, saya Kalau yang benar-benar takjub sih, Cik. Maksudnya kita di kota besar kita bisa ngomong jualan cashless apa. Ini di kota kecil cashless saja nggak ada, tapi bisa jual gitu. Nah itu gimana itu? kita jujur ke nasabah dari awal. Kita bilang, memang di Muara Bungo ini memang gak ada rekanannya. Jadi kalau misalkan masuk rumah sakit memang harus reimburse. Dari awal memang kita gini loh, dari awal kita jualan asuransi itu kita selalu kasih tahu sama nasabah ini, calon nasabah ya gitu kan. Mana yang bisa, mana yang nggak bisa. Keputusan mereka mau beli atau nggak beli itu keputusan mereka. Setidaknya dari awal kita sudah kasih tahu gitu loh. Cara klaim bagaimana, terus udah gitu di sini juga nggak ada rumah sakit rekanan. Jadi kalau misalkan nanti kamu sakit masuknya kemana, kayak gitu kan, terus kita reimburse, kayak gitu kan, mereka udah ngerti. Jadi waktu pas masuk rumah sakit tuh juga nggak rese si nasabahnya, karena mereka udah ngerti, udah dikasih tahu dari awal kalau ini reimburse gitu. Kecuali kalau dia ke Jakarta atau ke Malai atau ke Singapura gitu kan, kalau mereka punya plan yang sesuai, ya itu tinggal cashless.
Tapi saya kebanyakan jualannya asuransi jiwa sih. Jiwa aja ya, dan nggak usah Iya, urus kelas ya. bukan karena di sini rumah sakitnya juga kan nggak ada rumah sakit rekanan gitu kan. Jadi kalau misalkan si nasabah itu kita kasih tahu nih di sini nggak ada rumah sakit rekanan gitu, kamu harus reimburse dan dia oke, saya jualan. Tapi kalau misalnya dia bilang nggak bisa, kamu bilang katanya cashless gitu kan, ya nggak bisa dong di sini dipaksain orang nggak rekanan harus cashless, gimana caranya? Gitu. Kalau udah kayak gitu ya sudah aku tinggal aja. Nah ini si Erison nanya lagi tuh, kok mau Ce kerja kayak gini kan melayani, padahal Cece kan seorang pengusaha. Nggak merasa iri tak dengan orang kota Ce, training banyak onsite ada cashless. Bagaimana Cece mempunyai mindset pemenang kayak gitu? Wih, pertanyaan dahsyat ini. Kalau lu nanyanya sadis-sadis sih kok. Sen, gimana ya? Kok mau gitu Ce? Kenapa? Melayani ya. Dulu pengusaha mungkin orang mandangnya beda. Kalau Adin kan kayak kita butuh-butuh orang lah mungkin ya. Kenapa mau kayak gitu loh? Apa yang mendorong lu Ce? Cuma apa karena komisi, karena ininya bisnisnya atau karena? Enggak sih, karena gue sendiri kan juga nasabah asuransi ya awalnya ya. Kan gue beli asuransi sama agen yang lain juga gitu kan. Sekarang dari sisi nasabah nih, gue beli asuransi. Terus agennya nggak mau ngurusin gue, rasanya gimana? Gak enak kan? Gitu kan. Gue udah beli asuransi lu gitu, pas gue ngeklaim, lu nya nggak ada gitu kan. Lu nya nggak mau ngurusin gue gitu kan. Nah, janganlah kita jadi agen seperti itu, karena kita sudah ada di posisi nasabah dengan kondisi seperti itu kan nggak enak ya, gitu kan. Nah, janganlah kita jadi agen juga agen seperti itu gitu loh. Kita harus merubah mindset si nasabah ini bahwa agen itu nggak melulu cuma jualan doang gitu loh. Hubungan kita itu panjang antara seumur hidup agennya atau seumur hidup nasabahnya kan gitu. Bener kan? Nah, waktu pas awal-awal itu kan gue kan closing nih. Waktu itu cuma 5, nasabah tuh cuma 5 awalnya. Kenapa gue mulai memperdalam ini tuh karena gue pikir gini, gue punya nasabah 5 yang harus gue urusin seumur hidup gue, bener gak? Ya kan? Gue punya nasabah 5 yang harus gue urusin seumur hidup gue. Daripada gue ngurusin seumur hidup cuma 5 nasabah, kenapa nggak 5.000 sekalian? Gitu loh. Bener nggak? Gue tetap harus tetap stay di bisnis ini, biarpun gue cuma punya 5 nasabah atau 5.000 gitu kan. Kenapa lu cuma punya 5, terus lu harus nungguin seumur hidup, ngejagain dia seumur hidup? Mendingan lu cari lagi yang lain. Kalau bisa 5.000, 10.000 nasabah, kenapa enggak? Gitu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Patricia Chung. Hani ada gaji concern mereka ngapain beli HS ke ujung-ujungnya reimburse, khusus buat yang di daerah sana. Itu mungkin pertanyaan tadi kali ya. Itu ada concern nggak mereka ngapain beli HS kalau ujung-ujungnya reimburse? Jadi maksudnya ngapain beli asuransi sana kalau cuma ujung-ujungnya reimburse gitu loh. Alasan mereka. Oh gitu. Karena ini kan memang kondisinya kan kita tinggal di kota yang memang nggak ada rumah sakit rekanan gitu kan. Ini juga aku udah beberapa kali gitu kan minta sama Pak Cong ya, gitu maksudnya coba diajukan ke si Prudennya gitu kan. Aku kasih rumah sakit di sini nih yang swasta gitu kan, yang bisa jadi rekanannya si Pruden. Kalau misalkan memang itu diproses dan bisa jadi rekanan kan setidaknya kita punya rekanan di sini gitu. Dan awalnya itu dari awal kan aku udah bilang bahwa di sini itu nggak ada rumah sakit rekanan gitu kan. Jadi kalau kamu memang terima dengan kenyataan kayak gini dan kalau lu sakit harus reimburse, oke, silakan beli. Tapi kalau misalkan nggak bisa, aku nggak mau, ya udah nggak usah. Rumah sakit bukan punya saya loh, mau diapain gitu loh. Itu tapi asuransi lain ada kerjasama. Maksud sana ada? Nggak ada juga. Berarti Dani, pertanyaan lu udah terjawab, nggak gue lanjutin. Asuransi nggak ada rekanan di sana. Apa lagi? Nggak ada rekanan di sini. Nggak ada rekanan. Nah, gue mau nanya lagi, Cah, ini terlepas dari ini, menurut lu market asuransi di Muara Bungo ini gimana sih? Besar nggak? Gimana atau Masih besar sih, masih besar. Hari ini aja tadi gue ketemu sama orang yang memang secara finansial dia punya uang ya. Terus gue tanya sama dia, ngobrol-ngobrol tadi kan prospek gitu. Sama Lina juga nih, Pak Lina ada nih. Jangan bengong, Lin. Nah, tuh yang senyum tuh. Nah, dia punya uang, tapi dia nggak percaya asuransi.
Jadi Oh. tugas kita ya itu buka mindsetnya dia. Jadi kalau hari ini prospek nggak closing ya nggak apa-apa. Nanti kita sambil tetap follow up, tetap ngobrol kan. Lama-lama closing kok. Tinggal tunggu waktunya aja sih. Ya. Ya itu, si Harrison nanya tuh, penduduk Muara Bungo berapa, Cek? 1 juta ada? Nggak tahu, Hah? Nggak tahu? nggak Oh. tahu. Mau dicari nggak di Google? Google. Iya, cari di Nah. Google dong. Ini cara lu buka mindset orang untuk berasuransi gimana? Jadi lu pertanyaan lu apa ke orang gitu ya? Tergantung kondisinya si nasabah. Nasabah yang punya anak kecil dengan nasabah yang udah punya anak yang udah mandiri sama nasabah yang memang belum punya keluarga kan beda. Jadi kita kan memang ngorek kebutuhannya dia dulu. Nanti baru kita fokus ke kebutuhannya dia. Lebih ke situ sih. Gitu. Berarti ya tiap orang berbeda-beda ya. Beda-beda, Nah ini iya. 400.000 Cek, penduduk Muara 400.000. Nggak sampai 1 juta ya? 400.000. Ada. Data baik Google mana nih? Gue mau nanya, Cek, di Muara Bungo ada kantor perwakilan asuransi yang lain selain Prudent, maksudnya merek-merek lain ada kantor di situ? Nggak ada Jauh semua? ini sih gue nggak ketemu ya, nggak ada. Dulu Prudential ada. Sudah ada dua grup kalau nggak salah. Jadi kan satu buka, udah gitu nggak lama dia tutup. Terus nggak lama ada lagi yang buka dari grup yang lain terus tutup lagi. Dan itu juga termasuk pertanyaan si nasabah loh. Dia bilangnya dulu kantor Prudent ada loh di sini, terus tutup katanya gitu kan. Terus sudah gitu nggak lama ada lagi, terus tutup gitu kan. Jadi mereka tuh beranggapannya tuh berarti ini perusahaan nggak beres lah jatuhnya gitu kan. Lu buka tutup jangan-jangan mau bangkrut kan gitu. Nah itu gimana tuh counternya? Kenapa? Kalau orang nanya, kok Prudent nggak punya kantor di sini? Terus kalau saya mau ngapain gimana? Itu jawabnya gimana? Oh gitu. Kalau itu kan aku kan bilang kalau sebenarnya Prudent ini kan kantor pusatnya di Jakarta. Dia juga ada websitenya, dia juga ada call center-nya gitu kan. Terus udah gitu aku juga kan agent di Prudent, terus tinggalnya kan di Muara Bungo. Jadi kalau ada apa-apa ya gampang. Kalau aku udah nggak ada pun kamu bisa tetap ngecek polis kamu itu by Pulse juga bisa. Kan ada Pulse kita kan. Nah biasanya kalau orang udah nggak percaya kayak gitu, gua downloadin Pulse gitu loh. Udah gua downloadin Pulse, udah gitu gua buka kan apa namanya, nomor polisnya dia kan ketarik semua tuh. Ya. Kalau dia ada 5-nya ada, kalau dia ada 3-tiganya ada gitu kan. Jadi gue buka dan biasanya mereka kan nanyanya nilai tunai kan. Kalau misalkan asuransinya udah lama, udah puluhan tahun, belasan tahun tuh yang ditanya kan pasti nilai tunai. Udah tinggal buka aja di Pulse, buka di manfaat dan investasi kan ada nilai tunai di situ. Ya kan? Jadi dia bilang, jadi aku bilang sama dia, nggak ada agent pun lu mau tahu duit lu ada berapa tinggal di sini aja pakai handphone lu. Kenapa harus takut gitu kan? Customer service ada ini kan online-nya, nomor teleponnya, website juga ada, alamat kantor juga ada. Kalau sampai lu nggak percaya banget, lu ke Jakarta aja deh, langsung ke kantornya, gitu. Tapi pernah di sana ada agen asuransi yang lain gitu, pernah bersinggungan atau apa gitu? Bersinggungan sih, jarang. Aku sih nggak merasa bersinggungan sih ya, tapi kalau orang lain merasa ya nggak tahu ya. Enggak, maksudnya pernah ketemu agent lain atau apa gitu, merek lain gitu, ada juga ya? Ada. Sebenarnya yang masuk pertama kali ke sini asuransi itu Manulife. Sorry, gue sebut merek nih. Sebenarnya itu yang nanti di record udah gitu masuk ke YouTube kesebut lagi, nggak enak kan gue. Oke. Jadi asuransi yang hijau ini gitu kan udah lama banget. Agennya pun sudah sepuh gitu kan. Dan gue beli asuransi sama dia pun udah banyak. Karena waktu pas gue merit itu ke sini 2003, agen asuransi cuma dia yang masuk ke sini. Jadi kalau mau dibilang satu kota yang punya asuransi, pasti asuransi dia. Gitu. Nah, terakhir lama-lama mulai masukkan asuransi yang lain. Prudent juga sebenarnya ada di sini. Dan gue bersaing dengan agen-agen Prudent yang di grup Jambi sebenarnya. Gitu. Jadi mereka punya grup di Jambi, karena di Jambi itu kalau nggak salah tuh ya kantor Prudent di Jambi banyak loh. Kayaknya ada belasan. Anggap aja nih ya 10 aja nih, 10 kantor Prudent di Jambi
Dengan agent kira-kira misalkan 250 orang deh, 10 kantor 2.500, bener nggak? Nah, kota Jambi itu nggak gede loh, nggak segede Jakarta. Dengan agent sebanyak itu, mereka tuh udah nggak punya pangsa pasar sebenarnya. Jadi mereka mulai datang ke Bungo, ngampas, datang nginep seminggu balik lagi, datang nginep seminggu balik lagi. Nah itu yang bikin rusak Prudent di sini sebenarnya. Jadi mereka jualan, begitu ada klaim atau ada apa yang si nasabah ini mau si agentnya urus gitu kan, dia nggak datang. Nah itu yang jadi tantangan gue. Jadi kalau misalkan udah Prudent, ada yang udah benar-benar anti gitu kan, dibilang Prudent, nggak, asuransi Prudent gue nggak mau, yang lain oke. Ada yang begitu. Berarti ya dari 400.000 masih oke lah ya, market masih oke lah ya. Market masih oke. Asal lu sabar buka mindsetnya mereka. Nah, Cece cara jualan asuransi jiwa gimana? Cara Cece, apa yang Cece omongin asuransi jiwa itu ke mereka rata-rata? Kalau awal-awal gua kenapa? Rata-rata produk apa yang dijual? Asuransi jiwa. Purwarisan sama PCB 88. Oh, itu Kebanyakan gimana itu. cara ngomong Cece biasanya? Biasanya gue sih biasanya kalau misalkan prospek, kalau sekarang ya, kalau waktu awal-awal gue jadi agent, gue kan nggak begitu bisa open mindset orang. Jadi waktu pas awal-awal itu gue selalu menjelaskan si produknya nih, PCB 88 ini untuk sakit kritis, nanti kalau sakit keluar UP-nya gini-gini lah, pokoknya lebih ke produk. Purwarisan juga kayak gitu. Tapi kalau sekarang ke sini, gue lebih open mindset si nasabah dulu, begitu dia oke, baru gue ke produk. Gitu. Karena ini pengalaman gue nih ya, yang gue inget nih, waktu awal jadi agent, gue tawarin orang ini gitu kan, Purwarisan dengan premi 2 juta sebulan. 2 juta sebulan itu kan cuma 24 juta setahun. Dan itu dia cuma bilang, gue udah tua, dia memang udah berumur orangnya, gue udah tua, dia bilang kayak gitu kan, nggak perlu kayak begini, dia ngomongnya. Terus udah gitu, lagi pula gue udah nggak ada budget untuk ini. 24 juta sebulan untuk pengusaha loh, dia bilang nggak ada budget. Oke lah, nggak masalah gitu kan. Nah, kebetulan waktu pas kemarin, waktu di bulan-bulan Februari, Maret, dia ada nanya tentang SPT. Dan gue ada ngerti sedikit ya, pelaporan SPT gitu, jadi dia ada nanya list harta. List hartanya dia tuh, ini mesti diisinya gimana, apa yang mesti diisi gitu kan. Jadi gue bilang, oke lah gue ke rumah lu gitu kan. Gue bikinin tuh list hartanya dia gitu kan, dia punya apa, gue ituin. Terakhir itu gue tanya sama dia, lu punya asuransi? Punya, dia bilang gitu kan. Asuransi kesehatan cuman, dia bilang, kecil kok dapatnya katanya gitu, nggak usah lah dimasukin, dia ngomong gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Kemudian kalau memang nggak mau dimasukin nggak apa-apa. Lagi pula kalau asuransi kesehatan itu kan kita tidak terima klaimnya itu kan diterima sama rumah sakit. Terus gue bilang lah sama dia, asuransi jiwa lu nggak punya sama sekali? Terus dia bilang, oh punya, dia bilang gitu kan, cuma punya 1, udah lama banget belinya katanya gitu. Udah gitu, oke, coba mana nomor polisnya biar gue tulisin di SPT lu. Dikeluarin kan tuh polisnya. Terus gue tanya sama dia, lu taunya nih asuransi berapa nih UP-nya? 1 M kayaknya, katanya gitu kan. Gue bilang, oh coba sini gue lihat. Gue buka kan. Tahu nggak isinya berapa? 100 juta cuman. Gue cuma bilang sama dia, lu nggak salah, pengusaha dengan perusahaan segede gini, lu cuma punya asuransi 100 juta. Gue bilang gitu. Gue ngomong sama istri sama suaminya. Terus udah gitu dia bilang, ya nggak, ya inilah katanya, memang adanya cuman ini, kita nggak butuh, dia ngomong gitu kan. Terus gue langsung ngomong sama istrinya, lu yakin kalau laki lu nggak ada, lu sanggup? Gue bilang, lu sanggup kasih makan anak lu sanggup sekolahin anak lu? Gue bilang gitu kan. Istrinya bilang gini, sanggup gua, dia bilang gitu kan. Semua usaha laki gua ngerti, dia bilang gitu kan. Toko gue pegang, katanya gitu kan. Pokoknya semuanya gue ngerti. Dia nggak ada pun gue masih bisa ngelanjutin usahanya. Terus gue cuma nanya gini, oke, laki lu punya utang nggak? Utang usaha, utang bisnis. Ada? Dia ngomong gitu. Sekarang gue tanya sama lu ya. Sekarang lu kerja berdua nih, ya kan? Bayar utang, ngurus anak, sekolahin anak, ngejalanin perusahaan, berdua nih.
besok laki lu nggak ada, kira-kira lu sanggup nggak bayar utang sendiri, kasih makan anak sendiri, sekolahin sendiri, sambil ngurusin perusahaan. Gue bilang gitu. Awalnya dia ngomong, sanggup lah, dia ngomong kayak gitu. Kalau ada pilihan lain nih, gue bilang gitu kan. Kalau gue lebih pilih, gue punya asuransi jiwa setidaknya segede kredit laki lu. Jadi kalau misalkan dia nggak ada, laki gue nggak ada, gitu kan, utang udah nggak ada lagi. Gue tinggal gedein anak, kasih makan anak, sekolahin, urusin perusahaan. Gue gak usah mikir utang lagi. Karena gue udah kerja sendiri. Kalau gue harus bayar utang lagi, berat. Gue bilang gitu. Awalnya dia cuman, iya manggut-manggut aja gitu kan. Terus udah gitu dia mikir terus dia bilang, ih bener juga lu Han. Lu ngomong bener loh, dia ngomongnya gitu kan. Ya sekarang terserah kalau lu merasanya sanggup gitu kan, ngejalanin sendiri, kita kan umur gak ada yang tahu nih gitu. Dia bilang, iya sih, yang benar, yang lu omongin bener, dia ngomong gitu kan. Udah. Terus dia minta dihitungin UP-nya, waktu itu dia mintanya 1M. Dia mintanya 1M, nggak mau banyak-banyak, 1M aja deh katanya, karena lakinya juga umurnya juga udah 60-an kan ya. Perwarisan 1M juga lumayan loh, 60 untuk umur 60 gitu kan. Terus gua hitung itu sekitar 110 sampai 120-an, lupa gua. 120-an kalau nggak salah. Preminya setahun. Lo bayangin ya, dari 24 juta, 120 juta setahun. Udah nih, ya kan? Dia bilang, nanti gue obrolin dulu deh. Dia ngomongnya gitu kan. Udah, gue pulang. Besok pagi jam 9 pagi dia telepon gue. Han, tolong hitungin dong. 2M aja. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, 2M itu sekitar 230, 240 loh. Gue bilang gitu. Setahun. Gue bilang gitu kan. Tahu nggak dia bilangnya apa? Nggak apa-apa. Kalau nasabah itu sudah tahu produk ini berguna untuk dia, kalau dia udah ngerti ini nih ada manfaatnya untuk dia, duit itu nggak masalah sebenarnya. Dan produk itu mau seperti apa nggak masalah sebenarnya. Nah setelah dia oke gitu kan, akhirnya dia ambil 2M untuk dia sendiri yang suaminya dan 1M untuk istrinya. Jadi total itu sekitar 270 jutaan setahun. Dari 24 juta setahun dia bilang nggak ada budget, jadi sampai ke 270 juta dia nggak ngomong nggak punya budget loh. Dia nggak ngomong nggak punya budget. Dia oke. Setelah oke itu baru gue datang ke rumah dia, gue jelasin loh ini produknya seperti ini. Jadi produk itu nggak penting sebenarnya. Asal kita bisa buka mindset dia. Dan buka mindset itu nggak langsung kita prospek sekarang closing, enggak. Dia butuh waktu. Itu yang kemarin closingnya agak gede dan ada ceritanya. Kalau yang lain ada juga sih. Gak usah diceritain sini, nanti nggak selesai-selesai. Oh keren ya. Hebat ya. Langsung hampir 300 juta itu ya. Iya. Itu kalau agent di baru awal tahun tadi. Langsung confirm AAD itu ya. Ternyata AAD gampang sekali bagi Cehani ya. Langsung AAD. Gampang juga buat yang lain asal foundernya sama leadernya mau bantu. Oh, itu yang dari tadi disentil terus tuh founder sama leader tuh. Hati-hati itu. Iya tuh. Kerja begini suami dukung aja. Dukung. Suami dukung. Dukung. Dari awal dukung. Nggak ada perlawanan. Sebenarnya kalau suami saya tuh nggak terlalu cerewet istrinya mau ngapain ya. Dia udah tahu kalau istrinya ini nggak bisa diem. Dari pacaran juga udah tahu gitu kan. Jadi sampai merit pun nggak ngerjain prudent pun aku memang sudah kerja. Jarang ada di rumah juga. Dan kadang-kadang satu hari nggak ketemu loh sama suami. Biarpun tinggal di kota kecil. Iya. Apa itu? Nah, gue mau nanya lagi, Sekarang kan udah mau confirm AD nih. Ke depan, Ya. Cece punya ini nggak? Apa sih yang mau Cece capai di Pru itu ke depan? Apa cita-citanya? Mau di Pru, mau sampai sejauh mana? Sampai sejauh mana? Mau awalnya atau apa? Kenapa? Mau ngelewatin founder atau apa? Atau gimana gitu? Oh nggak bisa kayaknya, founder nggak bisa dilewatin, foundernya hebat-hebat. Itu nggak bisa dilewatin, paling cuma bisa diikutin. Kita ngintil aja pokoknya. Jadi ini ada apa? Cici boleh bagi nggak tips and trik mungkin buat teman-teman yang masih agent baru
mesti apa, mesti mau ngapain gitu di Pro. Mereka harus punya apa supaya bisa bertahan di Pro dan bisa sukses gitu. Nah, coba. Kalau untuk agent yang di kota gede ya, kayak di Jakarta, di Surabaya, itu kan di grupnya pasti udah ada kayak training offline, apalagi yang di Jakarta ya, yang di Vibe itu kan, training offline-nya ada, terus udah gitu sekarang ada Ngobras kalau nggak salah ya, ketemu gitu kan, training-training kayak gitu, ya jangan dilewatkan, ikut aja gitu kan. Aku di sini di Muara Bunga tuh nggak ada apa-apa. Kalau mau training ya harus online. Terus untuk ke agent-agent yang baru juga kalau memang mau di training, mau belajar gitu kan, aku mesti ngadain sendiri gitu loh. Ya trainernya ya aku gitu kan, terus udah gitu yang tempat untuk keluh kesahnya mereka ya aku, ya gue juga gitu kan. Terus kalau misalkan mau prospek nasabah juga yang diseret-seret ya gue gitu kan. Jadi ini di sini dari awal jadi agent itu udah agent rasa leader sebenarnya dari awal. Nah, kalau di Jakarta itu kan semua fasilitas sudah ada. Kamu nggak perlu lagi nyiapin waktu, kamu juga nggak perlu, maksudnya nggak perlu lagi nyiapin tempat, nyiapin waktu, kamu yang ngajarin, kamu yang trainingin gitu kan. Udah tinggal seret aja kok. Tinggal seret aja agentnya. Tinggal seret aja diri sendiri ke situ duduk dan dengerin gitu loh. Setelah dengerin itu ya dipraktekkan. Sebenarnya yang paling penting itu dipraktekkan. Nggak ngedengerin, tapi kalau praktek bisa jadi loh, bisa jalan. Tapi kalau cuma didengerin doang, terus nggak praktek-praktek, ya nggak jalan-jalan. Betul. Berarti harusnya buat teman-teman di kota-kota besar, mereka punya segala macam fasilitas ya, harusnya mereka bisa memanfaatkan itu ya, untuk mendukung mereka, betul nggak? Harusnya 3 bulan ada loh kalau di Jakarta. Wih, teman-teman yang masih agent, tolong itu didengar, 3 bulan harus ada itu di Jakarta itu. Gue kalau musuh founder ke sini ya, itu mesti ngatur jadwal. Coba nanya sama Rudy sama Andi, itu harus ngatur jadwal. Ini kayak nanti akhir minggu ini kita akan mau ketemu di Jambi nih sama Andi kan, itu juga harus ngatur jadwal gitu. Sementara kalian yang di Jakarta, kalau mau ketemu sama leadernya atau sama foundernya gitu kan, tinggal telepon paling 1 jam juga udah ketemu, tinggal janjian aja di mana gitu. Dia kan nggak perlu meluangkan waktu sampai nginep gitu kan untuk ngasih ngasih arahan gitu kan. Kalau gue di sini memang harus benar-benar nyari waktu yang memang harus maksudnya diluangkan lah jatuhnya gitu kan. Dia harus ke sini harus nginep, nggak bisa kalau nggak nginep. Dan hebatnya leader dan founder gue itu kalau disuruh ke sini nggak pernah bilang enggak. Pasti datang, tapi tinggal waktunya aja yang diatur. Datang tapi nggak tahu tahun depan atau kapan gitu ya. Ini nggak sampai tahun depan. Kalau sampai tahun depan tuh ya target 3M nggak nyampe itu. Waduh. Berarti tahun ini berapa aja targetnya? Target tahun ini founder kan kasihnya 2M. Leader kasihnya 3M. Dibungkus semua. Ya semoga tercapai. Ini biasa kalau founder ya. Pertanyaan dari saya aja ya, terakhir ini mungkin dari saya, nggak tahu yang lain. Saya mau nanya, menurut Cece ini bisnis prudensial ini bagus dan bisa sejauh apa gitu ya? Menurut Cece bisnis ini bisa sebesar apa? Bisa besar banget sih. Kalau benar-benar kita ngikutin sistem, ini bisnis yang bagus dan bisa besar banget. Besar banget ya. Asal kita nggak berhenti belajar. Ini teman-teman nggak ada pertanyaan lagi nih. Ini mungkin Acong atau siapa mau Erison mungkin mau nanya? Nanya, Ce. Iya. Lu belum jawab pertanyaan ya? gua. Erison, Ce. Gue sampai hot. Udah, jangan banyak ini deh. Orang udah pada bosen tuh gak ada yang nanya. Agak. Kita memang Zoom kita 1 jam 10 menit, Ce. Ini masih 10 menit terakhir. Gue tanya 10 menit terakhir, Ce. Kan lu seorang, masuk gue gini loh. Kan kalau di Jakarta banyak orang kalau ketika kita suruh training. Ini belum lu jawab. Tadi gue happy nggak lu kejawab. Nah, disuruh training kan Jakarta tuh susah. Tapi kalau lu sendiri nyari, Ce. Menurut lu asuransi itu memang lu harus belajar dari sampai YouTube seberapa banyak? Kalau gue perhatikan sih dari cara lu tadi ngomong, Ce, lu cukup banyak melihat dari YouTube, bener ya, Ce? Iya. Ada karena gini loh.
Kenapa? Karena kalau menurut gua ya anak tiri dan anak kandung itu memang ada. Kalau di Jakarta, lu mau Muncul, ya. prospek, lu takut, lu tinggal panggil leader lu, temenin gua dong prospek, gitu. Lah kalau gua di sini kalau mau prospek, gua mau panggil leader gua datang, lu mau prospekin siapa? Kan ditanya dulu, ya kan? Itu kan harus sesuai dengan biaya dan manfaatnya, benar nggak? Itu kan hukum ekonomi ya. Gua dengan biaya segini, terus lu closingnya cuma 100.000 sebulan, lu yang bener aja gitu kan, tiket gue berapa, nginep gua berapa, kan kayak gitu. Nah kalau jadi begitu pas sampai di sini gue prospek, terus orang nolak gitu kan, gue nggak boleh diem kan seharusnya. Harus ada istilahnya harus ada perlawanan dari gue supaya si nasabah ini, oh ternyata begini gitu loh, ya kan. Dan itu kalau cuman by phone, maksudnya gini, kalau udah kejadian gue tetap telepon leader, ya kan. Gue bilang, gue ditolak begini gitu kan. Terus dia kan bilang, oh lu kalau kayak gitu harusnya jawabnya begini. Tapi kan maksudnya nggak on time ya. Jadi kalau misalkan lu pergi sama leader nih, lu ditolak sama orang, leader lu di sebelah lu dia bisa langsung nyautin, benar nggak? Nah kalau gue masa iya udah ditolak terus tunggu ya gue telepon dulu harus ngomong apa, kan lucu jadinya. Jadi mau nggak mau gue harus membekali diri gue sendiri juga gitu loh. Membekali gimana caranya kalau orang nolak seperti ini gue harus jawabnya apa gitu. Dan itu gue dapatnya dari YouTube. Karena kan di YouTube itu kan ada kasus-kasusnya, kan lu tinggal ketik aja kalau ditolak begini, nanti kan keluar tuh YouTube-nya tuh, ya lu dengerin aja gitu. Lu Kayak YouTube yang gitu. sering lu denger siapa, Ceh? Ada nggak Ada tuh referensi? yang orang India tuh siapa ya namanya, gue lupa. Siapa? Oh, Sanjay Tolani. Ya, itu. Terus gue belajar banyak juga dari Cimari. Cimari ada. Cimari, kalau Cimari itu gue ikut Instagramnya dia, dan Instagram itu memang nggak ini ya, maksudnya nggak untuk umum, dia nggak untuk publik gitu loh. Jadi kalau lu waktu itu kan gue ikut Sales Builder, terus udah gitu Cimari yang bawain, ya Mariana Sofia yang bawain gitu kan. Selama gue Sales Builder itu dari pertemuan pertama sampai ke pertemuannya Cimari itu, sebelum Cimari lah gitu kan, ngantuk gue, terlalu banyak teori kayaknya gitu loh. Tapi begitu pas Cimari yang bawain gitu kan, itu bener-bener nggak kemana-mana gue. Bener-bener gue liatin, bener-bener gue perhatiin, karena memang apa yang dia sampaikan itu tuh kayaknya menjawab pertanyaan gue banget gitu loh. Jadi kalau dia berceritanya tuh tentang gimana caranya kalau kita ditolak orang. Kalau dia ngomongnya begini, kita harus ngomongnya bagaimana. Nah itu benar-benar gue itu setelah itu gue follow Instagramnya dia, dan dia bikin satu akun Instagram itu memang khusus untuk agent prudensial, dan lu kalau mau masuk gitu kan, kalau lu mau request follow Instagram itu, lu harus WhatsApp dia dulu, bukan WhatsApp, sorry, Messenger dia dulu. Lu harus memperkenalkan diri lu tuh siapa gitu loh. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Nah setelah itu masuk, terus dia kan kadang-kadang suka kayak live Instagram khusus untuk grup itu, tapi sama dia di-record gitu kan. Dan gue suka ulang-ulang. Dan gue suka dengerin berulang-ulang gitu loh. Dia kalau Cimari ini kan kalau nge-zoom gitu kan dia ngomongnya pelan, tapi kena gitu loh. Jiwa pemenangnya datang dari mana, Ceh? Lahir kayak begini atau bagaimana? Maksudnya seorang dari kota kecil, kalau di Jakarta disuruh training, alasannya banjir lah, macet lah, apalah, ona lah, eno lah. Tapi ini seorang, masuk gue 6 jam dari Jambi, jualan, belajar dari YouTube, jiwanya belajar dari siapa, Ceh? Jiwa pemenangnya. Karena ini nggak gampang punya mindset. Kalau gue, sedangkan gue sering banget kalau orang-orang Jakarta suruh training aja nih ya. Mau kok ya, semoga yang tersindir bertobat lah ya. Nah, kita belajar hari ini, besok yang leader ke Bogor harus semangat ya. Nah, datang dari mana aja jiwa pemenangnya kayak begini, datang dari mana? Datang dari lahir atau bagaimana aja? Gue memang keras orangnya. Kalau orang yang kenal gue dari lama, gue memang keras. Terutama Rudiamto boleh ditanya. Waduh, itu teman gue waktu SMA, iya. Dia udah tahu banget dah gue kerasnya kayak gimana gitu kan. Dan buat gue itu apapun yang gue kerjain, gue serius, dan itu harus berhasil. Kalau sampai titik di mana memang benar-benar itu nggak bisa berhasil, gue stop sampai di situ. Tapi kalau belum sampai ke situ, gue usahakan sampai berhasil. Dan selama hidup gue
seumur hidup gue dari lahir sampai sekarang. Cuman satu bisnis yang gue kerjain tidak berhasil, itu pun di bidang desain. Karena memang gue ini gaptek, desain pakai apa sih, kayak desain apa ya, logo, gambar kayak gitu. Gue coba bikin perusahaan itu gitu kan, dan itu setelah gue jalanin gitu kan, gue coba, memang nggak bisa dan memang gue nggak sanggup, gue berhenti. Tapi selama itu masih sanggup gue kerjain, masih bisa gue pelajari, gue jalan. Gitu. Cek, jangan banyak-banyak, Cek. Kasihan di luar sana saingannya tambah banyak. Malah yang itu enggak. Yang itu memang desain itu memang kayaknya bukan gua gitu. Tapi sekarang akhirnya juga harus harus belajar ya, karena biarpun kita jualan asuransi nih gitu kan, tetap sosmed itu kan harus jalan. Ya kan? Biarpun lu tidak beriklan, tapi sosmed lu harus ada isi. Dan buat gua itu benar-benar susah gitu loh. Lu mendingan suruh gua kerja yang lain deh, dari pagi sampai malam, sampai tengah malam nggak masalah. Jangan suruh gua desain bikin video atau desain bikin gambar kayak gitu. Gua nggak sanggup. Makanya sekarang ini kebanyakan isi sosmed gua tuh forward-an dari grupnya Enrich. Keren ya. Teman-teman ada pertanyaan? Kalau nggak ada, gue pertanyaan terakhir lah ya. Cihani di sana. Kayaknya dari tadi terakhir mulu. Iya dong. Ini 1 jam dan 10. Happy, lu ada pertanyaan nggak, Pi? Otak lu biar ini susah nih. Ivandi terakhir tuh, Ivandi tuh. Jumlah penduduk di Muara Bungo, oh iya 400.000. Sedangkan di Jakarta 4 juta menurut Cece. Pendapat sebagian agen di sini tidak ada pasar untuk di prospek, bagaimana, Ce? Apakah pasar Jakarta udah habis ya? Apa Muara Bungo yang nggak kepegang, baru ada market di sana sehingga lu bisa AD dalam 6 bulan, di Jakarta itu udah habis gitu? Nasabah gue nggak selalu di Muara Bungo kok. Yang di Cianjur ada, yang di Jakarta ada, yang di Jogja ada. Sebenarnya kalau market asuransi itu kita nggak bisa bilang kamu tinggal di Jakarta terus udah gitu market kamu cuma di Jakarta doang, enggak kok, gitu loh. Kayak aku kemarin pulang ke Cianjur, sampai di Cianjur ngobrol sama temen, ngobrol sama tetangga kayak gitu kan, ngobrol aja gitu loh. Nanti kalau udah ngobrol kayak gitu kan mereka kan suka nanya nih, sekarang di mana gitu kan. Ya udah bilang aja di Prudensial. Kalau orang enggak anti asuransi, kita bilang di Prudensial dia juga nggak masalah kok. Terus kita cerita aja gitu kan, cerita nih ya kan, lu udah punya apa belum gitu. Kita juga mesti lihat mukanya dia ya gitu kan. Kalau misalkan mukanya udah bete ya lu nggak usah lanjutin. Tapi kalau misalkan mukanya masih oke, biasa-biasa aja lu lanjut gitu loh. Bisa fact finding juga kan sebenarnya gitu. Setelah itu nanti kan kita bisa masuk nih ke kebutuhannya dia. Kalau dia banyak nanya itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalkan udahlah asuransi gue nggak mau, ya udah jangan bahas itu lagi. Kita bahas yang lain. Nanti ketemu sama yang lain lagi, kita bahas itu. Maksudnya kita mulai ngobrol lagi gitu loh. Nah pengalaman gue kemarin waktu gue pulang dari Jakarta ke Muara Bungo, dari rumah yang di Jakarta itu gue naik gokar ke bandara. Nah begitu waktu pas gue buka mobilnya biasa aja, cuma mobil Brio doang gitu kan. Begitu pas gue buka pintu depan itu, gue cuma mau naruh barang di depan gitu kan, gue lihat handphone supirnya itu iPhone 13M Max Pro. Gue udah tahu ini supir udah bukan supir biasa. Sebenarnya kita agen asuransi itu harus jeli di situ gitu loh. Lu harus bisa lihat orang. Penampilannya biasa aja, celananya pendek, kaos oblong, mobil juga cuma Brio kayak gitu kan. Udah nih, duduk di belakang, gue ajak ngomong. Ya kan? Gue ajak ngomong, terus udah gitu gue bilang, lu kayaknya bukan supir biasa nih, gue bilang gitu kan. Loh, kenapa Ceh? Dia ngomong gitu kan. Handphone lu luar biasa, gue bilang kalau untuk ukuran supir, gue bilang gitu kan. Nah, dia ketawa-ketawa aja. Terus udah gitu, akhirnya dia cerita nih, dia punya toko daerah dekat Selipi, dan tokonya bukan toko yang biasa gitu. Jadi dia memang agent besar yang jualan gas sama aqua. Dari situ dari ngobrol-ngobrol itu gue baru tahu dia baru married, istrinya lagi hamil muda dan punya miom, dan dia punya asuransi Prudensial kayak gitu-gitu kan. Nah, gue menawarkan sama dia, mau gue bacain ke asuransi lu, gitu loh, ya kan? Lu kirimin aja polisnya ke gue, nomornya aja, gue bacain asuransi lu, kira-kira ini manfaat masih relevan apa enggak, kan gitu. Minta nomor handphonenya dia, selesai, dapat satu kenalan lagi.
Sampai di bandara, gue duduk di gate yang memang tempat kita nunggu untuk naik pesawat ke Muara Bungo. Nah, di situ tuh di depan gue itu ada orang yang gue nggak kenal. Gue nggak pernah lihat di Bungo, karena ini kan kota kecil ya. Gue secara garis besar gue tahu lah orang yang tinggal di sini. Gitu. Siapa-siapa aja muka-mukanya tuh gue ingat lah gitu kan. Oh pernah nih gue lihat di mana gitu. Ini enggak. Terus dia duduk di depan gue, nggak tahu gimana, pokoknya tendang kaki gue sama dia. Tendang kaki gue sama dia, terus dia kan Salah sorry tendang ya, dia. Ceh. Salah tendang dia. Ya, ketendang kan, udah gitu sorry Ceh, dia ngomong kayak gitu kan. Terus gue bilang sama dia, oh nggak apa-apa, gitu kan. Mau kemana? Mau ke Muara Bungo, dia bilang gitu kan. Terus gue tanya, lu kerja di Bungo? Baru pertama kali Ceh, dia ngomong gitu. Oh baru pertama kali, mau kemana? Gitu kan. Terus dia bilang dia mau ke perusahaan batubara. Terus gue tanya, lu ke Bungo urusannya apa? Gitu kan. Ternyata dia itu agen pompa untuk apa namanya, tambang batubara. Itu berarti kan bukan pompa biasa loh, bukan kayak pompa wafin air kayak gitu kan, bukan gitu kan, washer kayak gitu bukan. Jadi ini kan pompa besar gitu kan. Terus udah gitu gua tanya, lu ada yang ini, ada yang jemput di tempat lu? Dia bilang ada, katanya gitu kan. Tapi gue mau karena dia bukan karyawan, dia itu sales yang datang ngecek barang dia di sini gitu kan. Jadi kan fasilitas dari si perusahaan itu kan nggak sampai antar jemput gimana gitu kan. Jadi dia bilang, gue lagi nyari mobil sewaan gitu kan. Oh, gue bilang, gue tahu mobil sewaan, gue bilang kayak gitu kan. Gue cariin ya, gue bilang gitu kan. Nah itu udah mau naik ke pesawat nih. Udah gitu gue bilang, gue cariin lu ya, gue bilang gitu kan. Tapi nanti setelah dari pesawat, gue bilang kayak gitu, karena kita kan mau naik pesawat nih, gue matiin handphone gue, ntar gue cariin. Gue minta nomor handphone lu dong. Dikasih sama dia kan WhatsApp. Sebelum naik pesawat, gue telepon laki gue. Tolong cariin mobil sewaan, lu WhatsAppin gue, nanti selesai dari pesawat, gue baru buka. Gue matiin, terus udah gitu gue naik pesawat. Sampai di bandara, masuk nih nomornya. Gue forward ke dia. Nih nomor sewaan mobilnya, lu nego sendiri aja sama dia. Gue bilang kayak gitu kan. Gue juga nggak kenal itu yang punya mobil siapa gitu kan. Orang gue juga baru nyari. Udah nih, ya kan. Sampai di Bungo, terus dia nanya, restoran yang enak di mana gitu kan. Nah, gue kasih tahu lah restoran yang enak di situ. Terus udah gitu, gue sendiri juga dari bandara itu karena anak lapar kan makannya di situ juga. Jadi dia ke situ makan, gue ke situ juga ketemu lagi dong. Nah udah ketemu lagi, gue sapa dong gitu kan. Terus udah gitu dia bilang, loh kok lo di sini? Katanya gitu kan. Iyalah anakku juga lapar mau makan di sini. Terus ngobrol-ngobrol. Udah gitu gue kenalin nama laki gue. Sekalian dong ya. Gue bilang ini nih agent apa sih, sales pompa untuk tambang batu bara gitu kan. Gue kenalin laki gue. Siapa tahu dia dapat kang tahu juga, bukan cuma asuransi doang. Gitu kan. Udah terus selama ini tuh dia WhatsApp. Han makasih ya udah dicariin mobil, dia bilang kayak gitu. Terus waktu pas dia pulang ke Jakarta juga dia WhatsApp, Han gue baru landing di Jakarta nih gitu kan, thank you ya bantuannya kayak gitu kan. Oke selesai sampai di situ. Cuman nanti ini follow up-nya, kalau gue ke Jakarta gue cari dia, gue ajak ngopi pasti dia datang dong. Iya. Tinggal gue bawa acong. Jadi sebenarnya nggak cuman di kota sendiri di tempat kita tinggal aja gitu loh. Sebenarnya calon nasabah itu di mana-mana, yang penting lu mau nyapa orang. Gua nggak ngomongin asuransi lo sama dia loh. Dan dia juga nggak tahu ya kalau dia ngecek WhatsApp gua ya. WhatsApp gua kan WhatsApp bisnis tuh, adalah produk Procerah, Perwarisan, PCB ada lah di situ. Kalau dia lihat WhatsApp gua, lihat katalognya, mungkin dia tahu gua agen asuransi prudensial gitu kan. Tapi dengan gua bantu orang seperti ini yang sebenarnya juga nggak susah kok, gitu kan. Cuma nyariin mobil sewaan, ya kan, yang punya mobil juga happy disewa orang, bener nggak? Yang butuh juga happy dapat mobil gitu kan. Dia kalau nyari sendiri di sini juga belum tentu ketemu. Cuma modal itu aja. Besok gua ke Jakarta, gua ajak dia ngopi, di mana aja dah terserah. Pokoknya lu mau di Jakarta kayak, mau di Tangerang kayak, mau di Banten kayak, boleh gitu kan. Tinggal gua bawa acong, bawa Rudi, closing ya closing, enggak ya nggak apa-apa. Besok ke Jakarta lagi, gue cari lagi dia. Masa ya 3 kali 4 kali nggak closing? Mau acong terus 3-4 kali. Jadi menurut lu market ada di mana aja ya, Ceh? Di mana aja. Ini pertanyaan gue dari terakhir, dan gua rasa di 1 jam udah 20 menit udah terlalu lama ya. Ini sekalian lah. Kan Cece kan sudah jalanin ini hampir 2 tahun ya, Ceh, bener ya? Ya. Kalau boleh kasih tahu, Ceh, momentum lu yang ngeklik di industri ini pas momentumnya pas di mana, Ceh?
momentumnya. Pas itulah. Pas waktu tadi kan gue udah bilang nih, waktu awal-awal itu kan nasabah gue cuma 5, Ya. ya kan? Ngurusin nasabah 5 ini kan seumur hidup gue. Jadi setelah gue pikir-pikir daripada gue cuman di Prudensial tuh ngurusin 5 orang ini doang, gitu kan? Kenapa gue nggak punya 5.000, 5 juta, 5.000 nasabah kek, 500.000 kek, 5 juta nasabah kek, gitu kan? Kan gue kerjanya tetap seumur hidup, bener nggak? Gitu. Dan setelah itu, setelah dijalanin, ternyata agen asuransi itu maksudnya di sini nih lu harus serba bisa kalau menurut gue ya. Karena kalau lu ketemu nasabah yang suka goyes, lu harus ngerti sepeda. Lu ketemu nasabah yang suka trading, lu harus ngerti trading. Lu ketemu nasabah yang hobinya misalkan bunga, satu macam-macam bunga. Benar nggak? Kalau ketemu nasabah yang punya hobi yang lain, harus belajar hobi itu. Gitu. Nah, sekarang itu, gue punya satu nasabah yang sebenarnya gue paling nggak suka gue belajar politik. Nggak suka gue politik. Yang namanya politik gue nggak tahu lah pokoknya. Pejabat itu namanya siapa gue nggak tahu. Untung kemarin gue perginya sama Acong. Kalau gue perginya sama Acong, dia sebut dia kerja di mana, mungkin gue bengong. Gue nggak tahu. Nah, nasabah gue yang, gue udah bilang kan, nasabah gue ada yang satu closingan dari iklan. Nah, ternyata nasabah iklan itu, gue cari dia di Jakarta, gue pengen minta waktu sama dia, itu susah banget. Susah banget. Dia nggak bisa janji. Dia nggak bisa janji hari apa dan jam berapa, nggak pernah bisa janji. Gitu. Sampai akhirnya dia sendiri yang ngehubungin gue dan dia bilang, hari Rabu jam 7 di BSD ya. Dia bilang gitu kan. Gue nggak pakai nawar lagi. Oke, BSD. Pergi sama Acong dan waktu itu kan Acong udah ada janji nih sama Yosua, Om Yosua tuh. Ngamuk tuh si Om. Ada nggak di sini dia? Masuk, nggak masuk. Nah, masuk. Nggak masuk. Nah, dia janji nggak masuk. Dia janji sama nasabah Acong itu jam 7. Sama nasabah Om Yosua tuh jam 7. Nah, gue sama orang ini jam 7 di BSD. Cuma gue bilang nih gitu kan, ini gue susah banget loh gitu kan. Akhirnya Acong ngalah. Maksudnya ya udahlah ke tempat lu dulu gitu kan, tapi jangan lama-lama gitu kan. Akhirnya ketemu cuma sebentar. 15 menit paling ya. Ternyata dia itu staf khusus kepresidenan bagian Intel. Makanya dia nggak bisa janji sama gue jam berapa, hari apa dia bisa ketemu sama gue. Karena setiap hari dia kerja itu berdasarkan perintah komandannya dia. Dia pulang jam berapa dia nggak tahu. Dia hari ini pergi kemana dia nggak tahu. Kayak gitu. Jadi ini apa sih setelah itu kan dia cerita nih gitu kan yang sampai si Acong bilang, oh bapak ini ya apa sih stafnya siapa lah gitu kan. Terus udah gitu dia bilang iya, dia bilang kayak gitu kan. Udah nih sampai di mobil gue tanya sama si Acong, itu yang siapa yang disebut sama dia tuh siapa? Gitu kan. Gue bilang masih iya lu nggak tahu itu Han. Karena gue memang nggak ngerti politik dan gue nggak ngikutin. Politik itu menurut gue tuh bukan sesuatu yang menarik untuk untuk dipelajari gitu kan. Tapi karena kita punya nasabah yang seperti ini satu, lu mau nggak mau setidaknya lu harus tahu dikit deh. Jadi belajar itu nggak berhenti. Nasabah lu bertambah, nasabah lu banyak hobi, lu banyak pinternya. Makin mabok dah lu jadinya. Oke. Kamsia Cihani ya hari ini belajar banyak, datang dari seorang yang datang terpencil. Di gue cari di Google ya, Muara Bungo kelihatan sih mamanya. Masa ya? Jambi kelihatan, Muara Bungo nggak ada gue cari. Memang itu ada airport nggak Muara Bungo? Ada. Sekarang ada. Oh, ada. Sekarang ada. Udah berapa tahun ya? Ada. Kalau dulu waktu pas awal-awal gue pindah ke sini nggak ada. Waktu awal-awal gue pindah ke sini, listrik aja 2 hari hidup, sehari mati. Sedih ya gue. Hebat ya, ET7 bisa sampai Muara Bungo ya. Staklap dan AD dalam 6 bulan, luar biasa. Tapi kalau mau 5 juta nasabah, bikin Cihani yang lainnya, Iya. Jangan sendiri. Ini lagi on proses. Nanti gue pengen punya cabang di seluruh Indonesia nih. Luar biasa ya Cihani ya, luar biasa ya. Thank you ya Cihani, hari ini berkati ya. Thank you ya Thank you, Happy juga jadi host. Thank you banget Cihani. Teman-teman yang lagi mau saya thank you sama Cihani. Thank you Cihani. Thank you Cihani. Ya, thank you. Thank you ya Cihani.